Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Hervin Yogi Pradikta MHI selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Filsafat Hukum. Salam sejahtera dan salam sehat untuk rekan-rekan sekalian yang menonton video ini. Video ini hadir sebagai bentuk penjelasan dari materi Ilmu Filsafat Hukum dengan judul Pendekatan Filsafat Hukum dalam Perspektif Ilmu Hukum dan Ilmu Sosial. Yang pertama, ilmu filsafat hukum. Beberapa pendapat mengatakan bahwa karena filsafat hukum merupakan bagian khusus dari filsafat pada umumnya, maka berarti filsafat hukum hanya mempelajari hukum secara khusus, sehingga hal-hal non-hukum menjadi tidak relevan dalam pengkajian filsafat hukum. Sebagai filsafat hukum tunduk pada sifat-sifat, cara-cara, dan tujuan-tujuan dari filsafat pada umumnya. Di samping itu, hukum sebagai objek dari filsafat hukum akan mempengaruhi filsafat hukum. Maka dengan demikian, secara timbal balik antara filsafat hukum dan filsafat saling berhubungan. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa filsafat hukum adalah cabang filsafat, yaitu filsafat tingkah laku atau etika yang mempelajari hakikat hukum. Dengan perkataan lain, filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis. Jadi, objek filsafat hukum adalah hukum, dan objek tersebut dikaji secara mendalam sampai kepada inti atau dasarnya, yaitu disebut dengan hakikat. Menurut Purnadi Purbacaraka dan Surjano Sukanto, hukum dapat diartikan sebagai yang pertama ilmu pengetahuan, yakni pengetahuan yang tersusun secara sistematis atas dasar kekuatan pemikiran. Yang kedua disiplin, yakni suatu sistem ajaran tentang kenyataan atau gejala-gejala yang dihadapi. Yang ketiga norma, yakni pedoman atau patokan sikap tindak perilakuan yang pantas atau diharapkan. 4. Tata hukum, yakni struktur atau proses perangkat norma-norma hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu serta berbentuk tertulis. 5. Petugas, yakni pribadi-pribadi yang merupakan kalangan yang berhubungan erat dengan penegakan hukum. 6. Keputusan penguasa, yakni hasil proses diskresi proses pemerintahan, yakni proses hubungan timbal balik antara unsur-unsur pokok dari sistem kenegaraan, sikap tindak ajek atau perilaku yang teratur, yakni perilaku yang diulang-ulang dengan cara yang sama yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. Jalinan nilai-nilai, yakni jalinan dari konsepsi-konsepsi abstrak tentang apa yang dianggap baik dan buruk. Yang kedua, filsafat ilmu sosial. Filsafat sosial merupakan cabang filsafat yang mempelajari persoalan kemasyarakatan secara kritis, radikal, dan komprehensif. Sejak Plato dan Aristoteles, kajian terhadap persoalan-persoalan kemasyarakatan sudah menjadi objek penelitian tersendiri. Menurut Plato dan Aristoteles, susunan masyarakat mencerminkan susunan kosmos yang abadi. Manusia berkewajiban untuk menyesuaikan diri dengan susunan itu dan menaati demi keselamatannya. Kalau tidak, ia menghancurkan dirinya. Pada abad pertengahan, masyarakat Eropa masih memperlihatkan pada pola dasar yang sama, hanya sekadar mengoreksi terhadap paham Plato dan Aristoteles. Paham tentang otonomi kosmos diganti dengan paham heteronimia, yaitu kepercayaan bahwa kosmos tidak berdiri sendiri, tetapi bergantung pada maha kuasa Allah. Ketertiban kosmos adalah suatu ketertiban yang telah diciptakan. Materi selanjutnya perubahan hukum dan sosial. Proses terjadinya perubahan-perubahan pada masyarakat di dunia pada dewasa ini merupakan suatu gejala yang normal, yang pengaruhnya menjalar dengan cepat ke bagian-bagian lain dari dunia. Antara lain berkat adanya komunikasi modern dengan taraf teknologi yang berkembang dengan pesatnya. Penemuan-penemuan baru di bidang teknologi, terjadi suatu revolusi, modernisasi pendidikan, dan lain-lain. Kejadian yang di suatu tempat dengan cepat dan dapat diketahui oleh masyarakat lain yang bertempat tinggal jauh dari pusat terjadi peristiwa di atas. Perubahan-perubahan dalam masyarakat dapat mengenai nilai-nilai, kaidah-kaidah, pola-pola perilaku, organisasi, struktur, lembaga-lembaga sosial, stratifikasi sosial, kekuasaan,
interaksi sosial, dan lain sebagainya. Materi selanjutnya, faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan sosial. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa sebab-sebab terjadi perubahan sosial dapat bersumber pada masyarakat itu sendiri. Dan ada yang diletakkan di luar masyarakat tersebut, yaitu datangnya sebagai pengaruh dari masyarakat lain atau dari alam. Sekian penjelasan saya mengenai materi filsafat hukum Islam dan filsafat ilmu sosial. Jika ada salah kata atau penyampaian boleh dikoreksi, dan himbauan kepada seluruh kawan sekalian tetap dalam panduan protokol kesehatan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.